Anda masih menyaksikan iNews Jabar bersama saya Gita Hermanda. Berbicara mengenai Balai Besar Tekstil, ini tidak afdol rasanya kalau kita tidak menyambangi mesin yang paling canggih ya Pak ya. Ini namanya apa Pak mesinnya? Ini mesin melt spinning. Melt spinning ini yang paling canggih karena saya taunya yang Mini melt spinning karena skala lab ya. Ya, sekarang saya taunya yang manual itu Pak. Yang awal gitu. Jadi ini dia pemirsa. Nah, Bapak tadi di segmen sebelumnya sempat menyebutkan bahwa BBT ini melayani industri tekstil. Memangnya apa saja Pak pelayanannya? Iya, sejak 2002 sejak dibentuknya bidang pelayanan jasa teknis, memang balai ini diarahkan bagaimana memperkuat industri melalui pelayanan jasa teknisnya. Jadi Balai Besar Tekstil selain mengembangkan teknologi juga memperkuat industri melalui layanan-layanan jasa teknisnya. Jadi kemudian di tahun kurang lebih di 2000-an, 2006 itu kita memperkuat bagaimana munculnya teknologi nano di bidang tekstil. Nah, di situ. Kemudian berkembang lagi fokus bagaimana memperkuat industri tekstil karena tuntutannya saat itu memperkuat tekstil di pengembangan desain maupun produk ya. Kemudian didirikan di Balai Besar Tekstil PDDC, Product Development and Design Center, kurang lebih tahun 2010-an. Kemudian juga berubah karena tadi kebutuhan, tantangan masyarakatnya, bagaimana industri saat itu, industri TPT, dan bukan hanya mengembangkan tekstil saat itu sebagai sandang, tapi juga tekstil yang mempunyai fungsi lain. Di tahun awal-awal 2015 itu, tekstil juga dikembangkan untuk berbagai macam fungsi. Ada fungsi untuk kesehatan, ada tekstil, kalau tekstil kesehatan kita suka pakai masker, nah salah satunya itu tekstil untuk kesehatan. Kemudian tekstil untuk militer, ya, untuk parasut, untuk baju TNI, baju anti radar dan lain-lain. Dari BBT juga ya Pak ya? Ya, kita mencoba berusaha mengembangkan teknologi mendekatkan dengan utilitas atau fungsi saat itu. Kemudian tekstil untuk otomotif, ya, jok otomotif dan lain-lain. Kemudian tekstil juga untuk sipil, geoteks ya, untuk untuk stabilitas pembuatan jalan, tol dan sebagainya di lahan yang tidak stabil, nah itu pakai geoteks. Ini seperti itu. Bapak kalau bicara mengenai masker nih, saya jadi ingat sama pandemi nih. Bagaimana BBT menyikapi itu? Iya, betul. Saat pandemi adalah saat yang terberat bagi industri TPT ya, karena selain harus social distancing, banyak juga industri yang harus berhenti, dan itu justru industri TPT berperan lebih besar di situ karena saat itu kebutuhan akan masker dan APD sangat besar. Nah, dengan kebutuhan di masyarakat seperti itu, Balai Besar Tekstil akhirnya bagaimana membuat laboratorium pengujian untuk APD dan masker medis dan masker respirator N95 saat itu. Dan akhirnya berbagai macam masker yang saat itu beredar di masyarakat bisa kita kontrol kualitasnya, karena kasihan masyarakat menggunakan masker tapi secara kualitas justru tidak memproteksi yang menggunanya. Dan inilah peran Balai Besar Tekstil saat pandemi, kita menguji masker-masker yang beredar di masyarakat ini tentang kualitas memenuhi persyaratan dan keselamatannya, seperti itu Mbak. Jadi saat itu berkembang dan tentunya teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berkembang. Kemudian 2018 di mana teknologi semakin disruptif, muncul revolusi industri keempat ya. Dan bagaimana Indonesia menyikapinya? Pemerintah saat itu meluncing namanya strateginya Making Indonesia 4.0. Dan karena kebutuhan yang semakin meningkat dan begitupun reposisi dari badan kami, dulu kami berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, kemudian berubah menjadi Badan Standarisasi dan Pengembangan dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Saat itu kami berpikir bagaimana kami terus memperkuat industri melalui standarisasi dan pelayanan jasa industri.
Makanya Balai Besar Tekstil sejak tahun 2021 mengembangkan konsep pelayanan baru dengan paradigma baru, kita menamainya menjadi Industrial Services and Solution Center. Bagaimana Balai Besar Tekstil ini memberikan layanan-layanan atau services yang rutin maupun yang sifatnya customized ataupun yang berbasis solusi. Yang rutin selama ini Balai Besar Tekstil melayani kurang lebih 900-an industri dan masyarakat industri untuk layanan jasa pengujian, sertifikasi produk, sertifikasi sistem mutu, kemudian sertifikasi industri hijau, kemudian juga pelatihan, konsultasi teknis, dan lain-lain. Pun satu lagi mengembangkan layanan berbasis solution. Jadi karena kebutuhan industri, masalahnya berbeda-beda, bagaimana kita membantu industri berbasis problem solving. Bagaimana? Nah itu kita membuat gugus-gugus fungsi bagaimana memecahkan masalah dari hulu sampai ke hilirnya di industri TPT. Jadi kita menggunakan seluruh sumber daya, baik orang, peralatan, dan prasarana lain untuk Industrial Services and Solution Center. Berarti seperti one stop solution ya Pak ya? Ya. Nah itu dia. Nah kedepannya Pak, apa yang ingin diberikan oleh BBT kepada industri tekstil di Indonesia? Ya, tadi tentunya dengan Industrial Services and Solution Center atau ISSC, kami juga selain melayani reguler dan solution tadi, kami juga mendekatkan masyarakat industri maupun industri tekstil dan produk tekstil nasional ini dengan kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah atau kementerian pusat seperti TKDN, karena pemerintah mempush nih bagaimana kita mensubstitusi impor. Ya, bagaimana mensubstitusi impor, dan kita mencoba mendekatkan masyarakat itu menjadi memberikan layanan self assessment, membantu industri melakukan self assessment TKDN untuk produknya, melakukan self assessment untuk kesiapan teknologi 4.0-nya atau INDI ya. INDI 4.0 kita juga melayani itu. Kemudian yang paling baru yaitu industri hijau, melakukan pembinaan, pendampingan, self assessment untuk industri hijau. Dan satu lagi, kebutuhan lifestyle masyarakat sekarang adalah halal ya. Jadi semua bicara halal. Di tekstil pun ada tekstil halal, dan kita Balai Besar Tekstil mencoba membantu industri melalui pusat layanan penjaminan tekstil halal. Oke, baik Bapak, terima kasih sekali untuk informasi dan juga ilmu yang telah diberikan. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga bisa terinspirasi dan juga mengambil ilmu dari Pak Cahyadi. Akhir kata, saya Gita Hermanda pamit undur diri. Sampai jumpa.